Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan dosen penguji ujian kinerja PPG Batch 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Ahmad Sabarudin selaku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Warakas 03, Jalan Warakas 1, Gang 20, nomor 1, Jakarta Utara. Sekaligus selaku mahasiswa PPG Batch 2 Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2022. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan memberikan video praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta ujian kinerja PPG Batch 2 tahun 2022 dengan mengambil tema yang berjudul Ayo Membayar Zakat. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang dapat saya sajikan. Mohon kiranya sumbang saran dan masukannya agar senantiasa video pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas saran dan masukannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, luar biasa sekali. Semangat semuanya belajar hari ini? Semangat. Oke, kalau begitu sebelum kegiatan belajar kita mulai, terlebih dahulu ketua kelasnya dipersilakan siapkan. Siap berdoa. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, tadi sama-sama kegiatan pembelajaran kita dimulai dengan doa. Mudah-mudahan doa kita bersama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak sekalian, setelahnya tadi sama-sama kita awali dengan berdoa. Terlebih dahulu Pak Guru akan mengabsen anak-anak yang hadir pada hari ini. Yang namanya disebut, tolong ngomong hadir dan juga angkat tangan. Afni Ramadan Sema, Aila Yustin, Alda Faidanur, Aldo Fadila, Ananda Pramudiansyah, Ardiansyah, dan yang terakhir yaitu Nathan Olma Frisa. Ada? Ya baik, ternyata hari ini hadir semuanya. Alhamdulillah. Masih semangat belajar agama? Baik kan? Sekarang pelajaran yang keempat yaitu ayo membayar zakat. Nah, tujuan kita mempelajari di pelajaran yang keempat ini ada 4 tujuan ya. Dilihat sini semuanya nanti biar supaya kalian paham. Tujuan yang pertama yaitu setiap peserta didik mampu memahami makna zakat. Yang kedua, peserta didik mampu memahami macam-macam zakat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengenal
orang yang berhak menerima zakat. Ya. Yang keempat, peserta didik mampu memahami hikmah berzakat. Ya. Baik anak-anak sekalian. Jadi untuk kita lebih dalam lagi pemberian materi ini, kita sama-sama terlebih dahulu mengkaji arti daripada zakat. Ya. Nah, dilihat arti daripada zakat yang kemarin Pak Guru tunjukin ada dua. Ada menurut bahasa, juga ada menurut istilah. Apa arti zakat menurut bahasa? Mensucikan. Ya, apa artinya zakat? Mensucikan atau membersihkan. Nah, lagi apa artinya zakat menurut bahasa? Mensucikan. Iya, ya. Tetapi kalau zakat menurut istilah beda lagi. Apa itu zakat menurut istilah? Ya, zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta kita yang telah mencapai nisab untuk dikeluarkan di jalan Allah. Ya, itu zakat. Sudah paham artinya zakat? Sudah paham artinya zakat? Ya. Ya, lanjut lagi yang berikutnya. Nah, pengertian zakat tadi sudah. Sekarang kita mengenal macam-macam zakat. Ya, zakat terbagi menjadi dua. Ya, zakat terbagi menjadi dua. Ya. Nah, ini tadi artinya zakat, ya, yaitu bersuci atau mensucikan. Ya. Kemudian hukum zakat. Hukum zakat di dalam Islam yaitu hukumnya adalah wajib. Karena sudah terdapat dalam rukun Islam. Rukun yaitu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan di dalam beragama Islam. Nah, kalau zakat sudah termasuk rukun Islam yang ketiga, berarti hukum zakat itu adalah wajib. Apa itu artinya wajib? Apa artinya wajib? Bila dikerjakan pahala dan juga bila di. Ya, ulang lagi sama-sama, apa artinya wajib? Ya, itu artinya wajib, ya. Nah, kita mengenal hukum zakat di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, oleh karena itu hukum zakat ada di dalam Al-Quran yaitu wajib. Nah, sekarang kita mengenal macam-macam zakat, ya. Macam-macam zakat secara garis besarnya zakat terbagi menjadi dua. Ya, yang kemarin Pak Guru sudah terangkan, secara garis besarnya zakat terbagi menjadi dua. Apa saja? Zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah cuma satu, zakat malnya ini banyak. Apa itu zakat fitrah? Ya, zakat fitrah yaitu zakat badan, ya, untuk membersihkan, mensucikan badan kita dari apa? Dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan ketika bulan Ramadan. Setelah kita melakukan puasa. Tetapi kalau zakat mal sebenarnya patokannya nggak harus bulan Ramadan. Nanti kita bahas zakat mal, ya. Nah, anak-anak sekalian, zakat fitrah itu apa yang harus kita keluarkan? Ya, bahan makanan pokok. Apa bahan makanan pokok orang Indonesia? Berarti yang harus kita keluarkan zakatnya yaitu beras. Ada berapa zakatnya? Berapa yang harus kita keluarkan? 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Nah, itu beras. Di dalam ilmu fikih, dengerin anak-anak sekalian,
Di dalam ilmu fikih dijelaskan yang namanya zakat kenapa harus bahan makanan pokok. Di situ dijelaskan di dalam keterangan kitab fikih, yaitu kitab Fathul Muin min Baladil Quti, bahan makanan pokok yang ada dalam negara tersebut. Ya. Nah, kalau orang Indonesia bahan makanannya pokok beras, ya maka mengeluarkan zakat fitrahnya berupa beras. Nah, zakat yang kedua yaitu zakat mal. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu zakat mal? Apa itu zakat mal? Ya? Ya, zakat mal yaitu zakat harta benda, ya. Zakat mal yaitu adalah zakat harta benda. Apa saja yang harus kita keluarkan di zakat mal itu? Ya, benar ya. Yang kita keluarkan di dalam zakat mal, yang pertama yaitu emas, yang kedua perak, yang ketiga apa? Hasil pertanian, hasil peternakan, hasil pertambangan, hasil pekerjaan, ya. Itu zakat mal. Yuk kita bahasnya satu-satu biar kita paham. Setuju? Nah, siapa tahu kalian nanti ditakdirkan banyak uangnya, kemudian banyak hartanya, sehingga kamu harus berzakat. Ya, karena zakat itu secara tujuannya, fungsi sosialnya yaitu membantu kaum-kaum yang lemah. Ya. Baik anak-anak sekalian. Nah, itu tadi sudah kita bahas. Nah, ini contoh macam-macam zakat mal. Ya, yang pertama zakat malnya contohnya ini binatang ternak misalnya ya. Binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dizakati itu apa saja? Sapi. Kerbau, domba. Kalau di Indonesia ini adanya cuma itu. Kalau nggak sapi, kerbau. Kalau nggak kerbau, kambing. Kalau nggak kambing, domba. Pak, di Arab ada korban unta. Boleh nggak korban unta? Boleh, karena memang binatang di Arab itu kebanyakan unta. Nah, makanya yang dikorbankan adalah unta. Binatang-binatang peternakan tersebut kita bisa keluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Coba masih ingat kayak yang kemarin Pak Guru bilang, nisabnya zakat peternakan itu berapa? Ada masih ingat? Contoh sapi. Berapa zakat sapi yang harus kita keluarkan? Nisabnya berapa? Ada masih ingat? Ayo. Ya, ini sebenarnya pelajaran di SMP, cuman Pak Guru udah terangin kemarin. Ya, zakat sapi atau kerbau tiap kelahiran 30 maka zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Santai aja. Ya, laki-laki yang sehat, yang tidak cacat ya. Terus kemudian zakat apa nih, zakat kambing berapa? Tiap kelahiran berapa? Kambing. Setiap mempunyai kelahiran 40 ya, 40 maka zakatnya itu 1 ekor kambing umur 2 tahun ya, yang sehat, nggak boleh yang cacat. Misalnya kamu kambingnya sudah ada 50 atau bahkan 100 ekor, berarti kalau 100 ekor zakatnya bisa 2 karena setiap kelahiran 40 zakatnya 1. Kalau 100 berarti ada berapa? 2 kan? 2 lebih. Wah, zakatnya 2,5 boleh nggak? Bukan 2,5, 2 zakatnya ya. Kambing laki-laki yang sehat, yang kupingnya nggak cacat, yang giginya nggak kopak ya, yang buntutnya utuh, kakinya nggak pincang, itu namanya binatang ternak yang sehat. Ya. Terus yang kedua, zakat mal contohnya emas dan perak. Nah ini nih, ya. Pak, zakat emas dan perak, zakat mal emas dan perak itu berapa yang harus kita keluarkan? Berapa yang harus kita keluarkan zakat emas?
Hah? Emasnya mencapai berapa nisabnya? Hah? Nisabnya emas yaitu 94 gram. Ya, yang kemarin Pak Guru pernah cerita. Misalnya bunga, ya, suaminya dapat duit dadakan banyak. Ya. Dibeli emas dari bulan Januari 2021. Emasnya 100 gram. Kalau 100 gram itu lebih sedikit dari 9 pot atau lebih banyak? Banyak. Boleh nggak keluarin zakatnya? Harus. Ya. Nah, 94 gram aja itu udah dikeluarkan zakatnya. Nah, bunga beli emas dari bulan Januari 2021 ketemu bulan Januari lagi tahun 2022 itu udah nisab, udah mencapai nisab. Ukurannya 94 gram, terus kemudian 1 tahun haul. Kayak kemarin Pak Guru saya hitung-hitungan. Nah, caranya bagaimana zakatnya bunga yang mempunyai emas 100 gram? Berarti zakatnya bunga, kan andai kalau 1 gramnya itu yaitu 1 juta, ya. Terus kemudian bunga punya emas 100 gram, 1 gramnya 1 juta, berarti berapa? 100 juta. Nah, kalau 100 juta zakatnya emas dan zakatnya emas yang sudah disimpan selama setahun itu yaitu 2,5%. Berapa daripada berapa persen daripada 100 juta itu? 2,5%-nya berapa dari 100 juta? Berapa? 2.500.000. Nah, 2.500.000 berarti bunga harus mengeluarkan zakat mal. Ya, paham nggak? Sampai sini paham nggak? Paham ya? Zakatnya cuma 2,5%. Tapi nisabnya itu kalau emas 94 gram, terus kemudian udah mencapai 1 tahun disimpan dari pakai, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kamu punya emasnya sedikit, paling cuma 3 gram, 2 gram, 1 gram, udah gitu emasnya nggak emas murni 24 karat, emasnya 22 karat, bahkan emasnya sekarat. Nah, ya, emasnya sekarat itu nggak wajib zakat ya. Emasnya sekarat itu emas kamu ya. Emas suami kamu misalnya nanti ya. Berapa emas sekarat? Nah, lanjut. Perak sekarang. Perak berapa zakatnya yang kemarin boleh dijelaskan? Zakatnya perak yaitu 624 ya gram. Itu wajib dikeluarkan kalau kita sudah punya perak. Nisabnya apa zakatnya yaitu 2,5% juga sama seperti emas ya, paham? Oke, contoh zakat mal yang ketiga yaitu apa? Contoh zakat mal yang ketiga yaitu hasil pertanian. Nah, di sini barangkali yang kakeknya, neneknya atau saudaranya yang di kampung masih punya pertanian wajib zakat. Nah, ya apa saja zakat yang wajib dizakatin? Ada biji-bijian, ya seperti makanan pokok masyarakat, padi, jagung, gandum, ya, palawija. Buah-buahan, anggur, kurma, ya, dan yang lainnya. Nah, perlu diingat anak-anak sekalian, zakat mal dari hasil pertanian ini ada 2%. Ada 2 cara untuk dikeluarkannya. Diingat ini, diingat. Yang pertama, cara yang pertama, kalau dari hasil taninya itu menggunakan air pribadi, air sendiri, air yang berbayar, air yang tidak gratis, contohnya seperti air pam, bayar ya, itu zakatnya dikeluarkan 5%. Berapa persen? 5%. Tapi kalau hasil pertaniannya, hasil taninya itu dari air yang gratis, air irigasi, air kali, air sungai, air hujan, maka zakat hasil pertaniannya yaitu 10%. Cara ngitungnya bagaimana Pak? Misal begini, misalnya
taninya itu 4 ton dari 10 hektar. Dari 5 hektar hasil taninya itu 4 ton misalnya. Nah, 4 ton ini berapa kilo? Iya, 1 ton berapa kilo? Ayo, 1 ton berapa kilo? 1 ton 1000. Berarti kalau 4 ton berapa kilo? Kalau 1 kuintal 100 kilo. Ya, 1 ton 1000 kilo. Berarti Gatan punya 4000 kilogram beras dari hasil panen. Nah, karena Gatan ini hasil panennya dengan curahan air hujan, air sungai, air irigasi yang sudah terbayar, maka Gatan ini wajib mengeluarkan zakat 10%. Contoh, 4000 kilo dikali 10% berapa? Yo, 4000 kali 10. 40 itu ya. Kan 44.000 dikali 10%, yaitu 40 kilo. Nah, bisa nggak mau hitung-hitungannya? Coba, masa matematikanya nggak bisa? Ya. 4.000 kilo dikali 10. 10% berapa? 40 kilo, paham? Ya. Nah, yaitu hasil perdagangan. Nah, hasil perdagangan ini harta yang kita peroleh daripada hasil dagang kita. Apa saja contohnya? Sembako, bahan material, kain, dan dagang-dagang yang lain. Ya. Zakatnya berapa? Zakat perniagaan ataupun dagang yaitu 2,5% dari keuntungan. Ya. Misal selama setahun ya kamu itu dagang, untungnya itu adalah 300 juta. Nah, 300 juta dikali 2,5% berapa itu yang harus kamu keluarkan dari zakat? Paham? Lanjut lagi. Kemudian yaitu rikas atau barang temuan. Rikas atau barang temuan ini yaitu barang temuan tapi yang berharga, yang ada nilainya, yang ada uangnya, ya. Apa contohnya? Barang berharga yang ditemukan yaitu berupa harta karun seperti emas, mau emas gelang ke, mau emas batangan ke, ya, mau emas topi kerajaan ke, ya, itu wajib dizakati. Rikas barang temuan, ya. Zakatnya berapa? Beda kalau rikas nih, rikas besar. Rikas barang temuan ini zakatnya adalah 20%. Misal si Emir waktu lagi ngegali kebunnya, tiba-tiba Emir nemuin emas batangan ada 5 biji. Ternyata harga satu emas batangan itu harganya yaitu 500 juta. Berarti kalau ada 5 batang, Emir punya duit 2,5 miliar. Duitnya Emir banyak, 2,5 miliar. Nah, dari hasil barang rikas itu nggak usah nunggu setahun lagi, langsung dicairkan dengan sejumlah uang 2,5 miliar itu dibagi dikali 20%. Berapa akhirnya yang harus dikeluarkan? Ya, 20%-nya berapa? Berarti dari 2,5 miliar itu 300 juta. 300 juta. 300 jutaan Emir harus mengeluarkan zakat mal, yaitu berupa rikas barang temuan. Orang yang menerima zakat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 sudah diatur, yaitu ada 8 asnaf. Siapa yang masih ingat 8 asnaf? Yang pertama apa? Fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'alaf. Yang kelima riqab. Yang keenam baris.
ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Ya, langsung saja perhatikan. Apa itu fakir? Fakir yaitu orang yang tidak punya pekerjaan dan juga tidak punya gaji. Pengangguran pas berat itu fakir ya. Nggak punya kerjaan, nggak punya usaha, nggak punya gaji, itu fakir. Yang kedua miskin. Miskin yaitu adalah orang yang sudah punya pekerjaan tetapi gajinya kurang, jauh dari kecukupan, itu namanya miskin. Yang ketiga amil. Amil yaitu orang yang mengurus zakat. Yang keempat mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Yang kelima apa yang kelima? Yang kelima riqab. Apa itu riqab? Budak atau hamba sahaya ya, yang sudah dijelaskan kemarin. Di Indonesia sekarang nggak ada budak ya. Kalau zaman dulu ada. Setiap habis perang kemudian kalah itu dijadikan budak ya. Yang keenam gorim. Apa itu gorim? Gorim adalah orang yang punya utang, utangnya banyak. Kalau cuma utang 10.000 nggak dapat zakat. Utangnya 500.000 nggak dapat zakat. Utangnya banyak, ratusan juta bahkan miliaran. Itu dapat zakat. 7. Sabilillah. Apa sabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti ustaz, pak kiai, guru ngaji, ya itu dapat. Yang kedelapan ibnu sabil. Apa ibnu sabil? Orang yang sedang menuntut ilmu, ya anak di pesantren atau musafir, ya itu dapat. Nah yang terakhir, yang terakhir yaitu harus mengenal hikmah zakat. Hikmah zakat yaitu banyak sekali anak-anak ya. Cuman yang Pak Guru sampaikan di sini hanya ada beberapa saja. Yang pertama hikmah daripada berzakat yaitu menolong kaum du'afa. Apa itu kaum du'afa? Kaum du'afa yaitu kaum yang lemah, kaum yang tidak mampu, ya seperti fakir miskin dan zaman asal itu kaum yang lemah, du'afa ya. Coba kalau kita membayar zakat, mereka pasti senang, betul nggak? Yang tadinya nggak makan bisa jadi yang nggak punya baju bisa beli Hah? Yang kedua membersihkan diri dari sifat pikir, tuh zakat. Makanya apa yang kita punya itu untuk orang lain, bukan milik kita semuanya ya. Kalau milik kita semuanya itu namanya kikir, kita nggak mau berbagi sama orang lain. Paham? Menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat. Kalau kita saling berbagi, misalnya kejahatan di masyarakat makin berkurang. Jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kan zaman sekarang kayak begitu, betul nggak? Yang miskin dibiarin kelaparan, yang kaya dibiarin koya-koya ya, itu nggak boleh. Nanti malah banyak kejahatan seperti itu. Yang keempat, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang kelima, membangun hubungan kasih sayang antar sesama. Nah anak-anak sekalian, itulah materi zakat yang dapat Pak Guru sampaikan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Baik anak-anak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita mulai latihan ya. Sebagaimana biasanya setiap Pak Guru habis memberikan penjelasan materi, kita ada latihan, namanya lembar kerja peserta didik. Ada beberapa latihan yang akan kita kerjakan pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mengerjakan soal-soal ulangan harian. Ya. Ulangan harian ini yaitu ada 40 soal. Ya. 40 soal tapi pilihan Anda semuanya. Nanti Pak Guru bagikan, terus kemudian kalian isi. Ya, setelah selesai, Pak Guru kasih waktu 1 jam, nanti dikumpulkan kembali. Ya, siap ya, kerjakan. Jangan dilihat dulu kalau sebelum dimulai ya. Nah, udah ya. Udah. Ya, kerjakan. Ya, oke, selesai. Ya, dikumpulkan ya.
diskusikan ini. Ya. Nah, dari hasil zakat di sini nggak jelas. Ya, lihat. Misalnya ini adalah yang kalian diskusikan. Ya, diperjelas ya. Nah. Di sini nanti kamu akan memberikan contoh zakat dari mal apa saja yang kamu temukan di lapangan. Kamu diskusikan. Nah, dalam satu kelompok diskusi ini ada 8 orang. Berarti kalau ada 32 siswa, berarti ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok, satu kelompok ada 8 orang. Diskusikan tentang zakat mal. Misalnya, zakat mal saya punya nanam jagung, panen sekian. Terus hasil zakatnya sekian, yang dizakatin sekian gitu, oke? Terus kemudian saya juga pernah punya peternakan. Saya peternakan pelahiran dalam 1 tahun itu sekian ekor kambing, zakatnya sekian gitu ya. Nah, ini nanti kalian diskusikan. Nanti nama kelompoknya kelompok A, B, C, dan D dikumpulkan bersama Pak Guru. Ya, waktunya untuk diskusi hanya 30 menit. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi sama-sama Pak Guru berikan waktu 30 menit, kita akan membuka forum diskusi ya. Terus kemudian nanti diskusi ini akan kita berikan penjelasan kepada masing-masing kelompok yang akan datang. Kita bahkan referensinya di rumah masing-masing. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, mari sama-sama kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul masjid. Alhamdulillah.